Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Rindirianti, NIM 1401419249. Saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Tantangan Pelaksanaan Pendidikan di Daerah 3T. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu apa saja permasalahan pendidikan di daerah 3T. Yang kedua yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan di daerah 3T. Yang ketiga yaitu apa saja faktor penghambat pemerataan pendidikan di daerah 3T. Yang keempat yaitu apa strategi meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T. Tujuan dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama yaitu untuk memahami permasalahan pendidikan di daerah 3T. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan di daerah 3T. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui faktor penghambat pemerataan pendidikan di daerah 3T. Yang keempat yaitu untuk memahami strategi meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T. Pembahasan permasalahan pendidikan di daerah 3T. Permasalahan pendidikan di daerah 3T antara lain yang terkait dengan tenaga pendidik seperti kekurangan jumlah guru, distribusi tidak seimbang, kualifikasi di bawah standar, kurang kompeten, dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu, sehingga rendahnya kualitas pendidikan di daerah 3T. Oleh karena peran pendidikan tidak maksimal, permasalahan lain yang menyelenggarakan pendidikan di daerah 3T adalah angka putus sekolah yang masih tinggi, angka partisipasi sekolah yang masih rendah karena tenaga pendidik yang bertugas di daerah 3T diibaratkan sebagai pelengkap saja, yang penting proses pembelajaran dapat berjalan tanpa memperhatikan kualitas dan kualifikasi serta sumber daya manusia yang ada di daerah 3T. Selain itu, sarana dan prasarana yang belum memadai dan infrastruktur yang kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan yang masih sangat kurang. Faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan di daerah 3T. Yang pertama yaitu akses yang sulit ditempuh. Akses yang sulit selalu menjadi kendala berbagai masalah di daerah terpencil, termasuk problem dalam pendidikan. Tanpa adanya akses yang mudah, berbagai usaha guru, kepala sekolah, maupun pihak luar dalam rangka peningkatan taraf pendidikan di kawasan terpencil tentu akan menjadi sulit. Bahkan tidak jarang siswa pun kesulitan menjangkau tempatnya belajar karena akses yang kurang memadai. Yang kedua yaitu distribusi perangkat dan media pembelajaran. Kembali lagi bermuara pada akses menuju ke lokasi daerah terpencil. Karena ketika lokasi tersebut tidak memiliki akses yang mudah, maka distribusi berbagai hak akan sulit dilakukan. Katakan saja mulai dari perangkat dan media pembelajaran yang memang harus ada di setiap sekolah. Yang ketiga yaitu kurangnya tenaga pengajar. Jumlah tenaga pengajar juga tentunya sudah tampak sangat minim di daerah terpencil. Hal ini memang setiap pendidik tersebut akan sulit melakukan tugasnya secara maksimal. Namun demikian, mencari guru yang benar-benar kompeten dan siap mengabdikan diri di daerah terpencil juga tidaklah mudah. Dibutuhkan jiwa pengabdian tinggi untuk bisa melangkah ke arah tersebut. Selanjutnya yaitu dukungan masyarakat yang belum sepenuhnya. Aspek terakhir dalam proses ini adalah dukungan dari masyarakat terhadap aktivitas belajar mengajar dan aktivitas tersebut. Jika masyarakat bisa sepenuhnya percaya pada proses pembelajaran, maka ini akan mudah dijalankan. Dukungan masyarakat yang dibutuhkan dalam aspek ini diantaranya juga adalah dukungan moral terhadap para pengajar. Namun, kadang tidak semua masyarakat daerah terpencil menyadari pentingnya pendidikan, sehingga dukungan tersebut tidak mudah didapatkan. Faktor penghambat kurangnya pemerataan di daerah 3T. Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak berjalan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi yang demikian akan sangat membahayakan bagi ketahanan integritas nasional.
Strategi meningkatkan mutu pendidikan di era 3T. Hingga saat ini, pemerataan pendidikan serasa masih belum juga berhasil di Indonesia, terlebih di beberapa wilayah khusus, yakni yang termaksud dalam kategori daerah terpencil. Bahkan, kesenjangan hasil pendidikan ini begitu jauh. Dalam hal ini, mutu pendidikan secara umum memang sangat penting ditingkatkan, khususnya di daerah terpencil tersebut. Meningkatkan mutu pendidikan bukanlah hal yang mudah, apalagi mengingat bahwa ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan khusus. Faktor dan strategi perlu diterapkan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan di Indonesia sejauh ini terus berusaha ditingkatkan, hanya saja sangat disayangkan karena di beberapa daerah peningkatan ini belum bisa signifikan. Bahkan untuk bisa menyamai mutu pendidikan di kota terdekatnya saja sangat sulit, apalagi untuk daerah-daerah yang memang terpencil dan sumber daya manusianya pun sangat minim. Melihat beberapa keterangan di atas, tentu akhirnya tampak ada beberapa aspek penting yang bisa diterapkan sebagai upaya pencegahan dan mengatasinya. Di antaranya, strategi yang dimaksud adalah pertama, menguatkan posisi guru di sekolah melalui berbagai pelatihan. Pertama, sebelum mencoba menguatkan posisi sekolah dan pendidikan di hadapan para siswa di daerah terpencil, maka para pengajarnya harus mendapatkan pelatihan yang baik. Pastinya bukan hanya dengan fasilitas yang memuaskan, tetapi juga materi yang bermanfaat dan bisa membawa mereka lebih mudah dalam memajukan berbagai aspek di sekolah yang dibimbingnya. Memberikan pelatihan dan memperbaiki SDM guru ini adalah langkah awal yang sangat serius dan penting. Dengan sumber daya pengajar yang baik dan mengikuti perkembangan dunia luar, maka sekolah yang terpencil sekalipun akan mudah ditemukan. Yang kedua, mengadakan pelatihan kepala sekolah supaya berpikir maju. Selain memperbaiki SDM guru pengajar yang ada, pelatihan kepala sekolah juga perlu dilakukan. Karena kepala sekolah memiliki peran penting dalam menjalankan suatu sistem sekolah agar mutu pendidikan di sekolah itu bisa maju. Kepala sekolah yang baik adalah kepala sekolah yang bisa mengatur tentang bagaimana cara memajukan sekolah tersebut. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, namun juga meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tempat dia bekerja. Yang terakhir yaitu perbaikan akses transportasi. Perbaikan akses transportasi, baik dari wilayah lain menuju ke sekolah maupun dari rumah siswa dan guru menuju ke sekolah tidak kalah penting. Biasanya di daerah terpencil hal ini sering diabaikan, padahal sudah menjadi masalah yang vital. Dengan memperbaiki akses transportasi, maka perjalanan tidak lagi akan berbahaya dan proses pendidikan bisa dilakukan dengan semakin lancar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.